Saya Sri Mariati, BK FKIP UHAMKA melakukan PLP bertujuan untuk mempersiapkan diri sebagai calon pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan kami dari mahasiswa BK FKIP UHAMKA. Iya, dengan saya Dinda Putri Dan saya Anissa Rahayu. Iya. Saya Sri Mariati. Iya. Kami bertiga ini sedang menjalankan sebuah program yang dimana nama program ini adalah PLP, Bu. Iya. PLP ini pelaksanaan lapangan persekolahan, pengenalan lapangan persekolahan seperti itu. Gunanya untuk agar kami mengetahui bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana bekal untuk menjadi seorang pendidik seperti itu, Bu. Nah, dengan Ibu Ika Atika sebagai Kepala Sekolah SMK Islam PB Sudirman II Jakarta. Ya, betul. Ya, dengan Bu Ika, mungkin ada beberapa pertanyaan Bu yang akan kami sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama mengenai kultur sekolah. Kultur sekolah ini karakteristik yang seperti apa yang menciri khaskan sebagai siswa SMK 2 ini, Bu? Oke. Baik, untuk kultur siswa ya, peserta didik di SMK Islam PB Sudirman II ini tentunya yang pertama ada budaya 7S ya, yang dulu ada 5S. Sapa, salam ya, senyum, sopan, dan santun. Oke. Kemudian selain itu pun juga kami dalam hal keseharian pembelajaran secara langsung kan dilaksanakan full day. Itu ada kegiatan-kegiatan pembinaan yang membiasakan ada setiap awal pembelajaran diawali dengan selain doa ada tadarus bersama ya, sehingga setiap hari itu ada tadarus ya. Kemudian di istirahat pertama itu ada sholat duha. Kemudian di istirahat kedua sudah saatnya sholat zuhur. Itu sholat zuhur berjamaah di awal waktu. Ya, itu tepat jam 12 kita menyesuaikan istirahatnya dengan jam sholat zuhur. Jadi sholat zuhur itu untuk seluruh warga sekolah, tidak hanya peserta didik, tapi guru, karyawan, semua pimpinan harus langsung menuju ke masjid untuk mengikuti melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan tepat waktu. Dinda sudah hafal? Ya. Ya. Kemudian ada istirahat jam yang ketiga setelah pembelajaran selesai di pukul 15 itu pun menyesuaikan KBM sampai pukul 15 menyesuaikan dengan azan waktu sholat asar ya. Itu seluruh warga sekolah langsung menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di awal waktu. Jadi tidak ada sholatnya nanti belakangan, tidak ada. Seluruh peserta didik. Ini udah budaya bagi kami, bahwa budaya selain 5S, budaya sholat duha ya, kemudian sholat wajib di awal waktu. Maka alhamdulillah insya Allah ya, seluruh peserta didik, guru, karyawan di saat pulang, karena pembelajarannya sampai jam 15, di saat pulang itu sudah tidak punya hutang sholat asar. Nggak ada istilah sholat asar di perjalanan karena macet sehingga tidak sholat. Alhamdulillah selama ini sudah paham ya. Oke. Mungkin langsung aja ya Pak. Di sini kita memiliki beberapa pertanyaan terkait implementasi peraturan dan juga tata tertib yang ada di sekolah SMK ini. Untuk pertanyaan nomor 1, apa saja nih Pak tata tertib yang ada di sekolah SMK ini, dan juga apakah tata tertib itu ditujukan untuk peserta didik saja atau warga sekolah juga? Ya, baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang sudah diberikan. Ini luar biasa nih ya, generasi muda nih gitu ya. Diskusi. Langsung aja ke topik pertanyaan tadi terkait dengan tata tertib. Pada dasarnya di semua instansi baik itu sekolah maupun perusahaan maupun kampus kan juga pasti ada tata tertib. Di sekolah kami pun itu ada tata tertib.
Yang pasti data tersebut kita mencoba untuk mengadopsi atau melihat dari aturan yang berlaku di dinas pendidikan terkait. Jadi intinya pasti ada. Nah, kita ramu dari aturan tersebut dan muncullah tata tertib khusus dari instansi di SMK 2 ini. Tapi dasarnya tetap mengacu pada aturan yang berlaku di dinas pendidikan. Terus pertanyaan berikutnya, apakah tata tertib tersebut bagi siswa dan warga sekolah? Yang pasti seluruh warga sekolah memiliki aturan dan tata tertib. Kalau siswa berarti tata tertib siswa. Kalau warga sekolah seperti guru dan karyawan, kita memiliki yayasan Sudirman, itu memiliki juga tata tertib yang tertuang dalam aturan tupoksi kepegawaian. Karena kami kan juga sebagai pegawai, kami sebagai guru, itu punya aturan-aturan tersebut. Kalau guru ya berarti mengacu terhadap di yayasan dan mengacu di aturan Persatuan Guru Republik Indonesia. Mungkin itu jawaban singkat. Oh, berarti antara tata tertib peserta didik dan juga warga sekolah itu memiliki porsi masing-masing. Iya, betul, porsi masing-masing. Kalau boleh tahu contoh tata tertibnya seperti apa ya Pak? Tata tertibnya standar seperti kehadiran, kemudian atribut, kemudian juga teknis atau tentang KBM, pakaian, terus dengan Ibu Ella, ya panggilannya Ibu Ella, Ibu sebagai staf wakil kurikulum. Baik, Ibu, bagaimana pelaksanaan upacara atau kegiatan resmi seremonial seperti briefing, rapat, itu yang mungkin ada hubungan dengan kurikulum? Kalau untuk upacara sendiri, ya pada umumnya sama dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Kita jam 6:30 ya, sudah ada bel, anak-anak dipanggil suruh ngumpul di sekolah di depan lapangan untuk nanti kita melakukan upacara. Ya kalau untuk upacara, kegiatan upacaranya sendiri yang sama lah, mungkin nanti bedanya kalau di kita ya ada yang namanya orasi pasargi, mungkin ada juga di sekolah lain ya, tapi mungkin tetap orasinya tidak gitu kan. Terus kedua kita juga ada janji siswa ya kan, janji siswa mungkin kita ada di sekolah lain ada, tapi kalau untuk secara umum itu hampir sama. Terus untuk kegiatan apakah itu rapat atau fungsi, apakah itu dengan siswa, guru, dengan anggota sekolah yang lainnya. Kalau untuk kegiatan untuk siswa, untuk dengan orang tua siswa, kita sudah menjadwalkan ya. Dari awal semester kita sudah menjadwalkan untuk rapat orang tua, apakah itu kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, begitu juga dengan rapat-rapat pimpinan ya awal semester, biasanya kita sudah menjadwalkan kira-kira isi rapatnya itu adalah planning kita ke depannya seperti apa. Sekolah kita ini tentunya namanya sekolah ya, kita tentu ada inovasi kan. Nah untuk itu kan harus dibicarakan dengan pimpinan, dengan para wakil, karena kita juga butuh untuk inovasi, kita juga butuh masukan dari yang lainnya, sehingga supaya sekolah kita ini tiap tahun semakin maju dan semakin berkembang. Nah untuk rapat sendiri untuk guru biasanya itu ada rapat kerja guru, itu biasanya di awal semester, apakah itu semester kecil atau semester genap. Di awal semester kita biasanya akan membutuhkan guru untuk rapat kerja guru. Biasanya di mana Bu tempat pelaksanaan ekstrakurikuler, kokurikuler sama ekstrakurikuler? Kegiatannya di lapangan. Biasanya di lapangan. Ada lapangan. Tapi kalau memang kami kebetulan alhamdulillah ya ada kanopi ya. Kalau lagi hujan kita di kanopi. Bahkan ada juga kegiatan kita karena sini lapangannya kecil kan, kalau lari kan kalau kecil kita bisa pindah ke luar, ada lapangan. Jadi kalau tidak salah di situ sini, kalau enggak di mana Antang. Lapangan dari Zipur sini ya Bu. Buka lah biasa begitu. Terus Bu, kalau setelah siswa-siswa mengikuti kegiatan rutin ini, perkembangan siswanya seperti apa Bu? Perkembangan misalnya ekstrakurikuler ya. Yang di ini kan perkembangan dari sisi mana nih? Ya perkembangan siswanya kan
ada siswa yang mungkin tidak ikut kegiatan yang ada di sekolah mungkin. Kalau yang memang gini, kendala buat kami pada saat awal masuk, nih anak jurusan di Paskibra, ibu nggak tersebutkan deh, Paskibra, kemudian ada di volley, di basket. Memang tidak semua pada saat masuk itu ada status katakanlah ya, tapi berjalannya waktu memang berkurang ya, karena ya namanya anak kan ada yang ini. Apa namanya, kembali ke tadi apa pertanyaannya, perkembangan tingkatnya, nah itu namanya menurun. Tapi memang kalau dia memang kembali ke jati dirinya, emang suka ya sampai dia ikut lomba dan sebagainya terus ada juga. Ya tidak semua hanya memang kegiatan ekstrakurikuler yang awalnya katakanlah 100% berjalan waktu berkurang, tapi tidak mengurangi apakah ekstrakurikuler tersebut habis, enggak, tetap berjalan meskipun tidak maksimal seperti pada saat awal. Tapi ibu lihat sih masih bagus kok, karena terpecah-pecah kan. Kepala Bidang Agama di SMA Islam Negeri Sidoarjo. Oke, pertanyaannya dari beberapa yang sudah kami wawancara terutama kepada ibu kepala sekolah mengenai karakteristik peserta didik. Salah satunya itu ada berakhlakul karimah gitu. Nah, di sini pembiasaan seperti apa yang dilakukan di SMA Islam Negeri Sidoarjo? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya berkaitan dengan kebiasaan atau mungkin bahasa yang lebih tepat adalah pembentukan karakter ya, yang berakhlakul karimah gitu ya. Ini kita pakai asumsi sebelum pandemi ya. Jadi saya mengambil data dari yang sudah kita lakukan sebelum terjadinya pandemi gitu ya. Kalau pembinaan atau pembentukan karakter terutama khususnya akhlakul karimah itu dari segi keagamaan itu sebenarnya kita sudah melakukan beberapa hal gitu ya. Yang pertama tentunya berkaitan dengan adab ya. Adab itu berbicara mengenai sopan santun, kemudian bagaimana melakukan kegiatan keseharian, mulai dari makan, minum, berpakaian, termasuk juga kita ketika siswa berbicara dengan guru, berbicara dengan orang yang lebih tua gitu ya. Itu salah satu cara kita untuk membentuk karakter yang beradab sesuai dengan sopan santun dalam Islam. Itu kita melakukan kegiatan mabit gitu ya. Jadi siswa diwajibkan untuk datang ke sekolah, kemudian nanti di sekolah kita bikin acara dengan konten muatan-muatan yang berbasis pada adab sopan santun gitu ya. Mulai dari kenapa sih kita harus sopan, apa sih keutamaan orang sopan gitu, apa keutamaan berakhlak mulia dalam pandangan Islam gitu, itu kita sampaikan gitu ya, seperti apa, kemudian contoh dari Rasulullah seperti apa gitu ya, sehingga para peserta didik itu dapat gambaran dulu, oh iya seperti ini nih yang namanya sopan santun gitu ya. Nah lalu kemudian kita berikan kita sampaikan gambaran yang lebih normatif ya, bagaimana cara tidur, bagaimana cara makan minum gitu ya, bagaimana cara masuk kamar mandi, bagaimana cara masuk masjid gitu ya, mulai dari doanya, kaki kanan dulu dan sebagainya gitu ya. Nah itu kita sampaikan dalam acara mabit itu.